Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih di Islam itu indah. Buat yang baru bergabung, kita dalam tema yang sangat menarik yaitu ibadah nggak harus selalu di atas sajadah. Langsung kita saksikan sebuah tayangan video perjuangan guru dan murid untuk sampai ke sekolah. Ini dia. Oh ini perjuangan guru dan murid ya Ustadz ya untuk bisa mendapatkan ilmu luar biasa ya. Tapi pertanyaannya gini Ustadz, kalau ada orang ya yang berjuang nih untuk bisa mengajarkan anak-anak walaupun bukan anak kandungnya demi mendapatkan ilmu. Ini apakah sama seperti ibadah yang tidak di atas sajadah? Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tapi Ustaz Zanada, Ustaz Maulana, Mas Dude, para alim ulama yang belakang Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم Allahumma arhamna bil Quran. Guru adalah profesi yang sangat dimuliakan di dalam Islam. Karena Nabi SAW adalah seorang pengajar. Dan kita semua adalah pelajar. Bahkan menuntut ilmu adalah kewajiban. Ala kulli muslimina wal muslimat. Sehingga daulah keislaman pada saat masa-masa kejayaan Islam itu tercatat oleh Imam As-Suyuti rahimahullah, gaji paling rendahnya guru itu ada pada masa Daulah Ayyubiyah, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Kenapa gaji guru pada saat itu paling rendah? Karena fokus kepada militer, karena sedang peperangan yang banyak, membangun kekuatan supaya Islam semakin menyebar, sehingga guru-guru gajinya kecil pada saat itu, hanya 40 dinar per bulan atau sama dengan 280 juta per bulan. Subhanallah, itu paling kecilnya pada masa Islam, pemerintahan Islam. Dan tenaga pengawas yang jaga-jagain itu gedung-gedung sekolah segala macam, itu digaji 10 dinar per bulan atau 70 juta per bulan. Tunjangan makanannya subhanallah itu 25 kilogram per hari. Paling murahnya, paling rendahnya itu masa kekhalifahan Islam. Subhanallah, bagaimana Islam sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Maka kami tidak terlalu protes kalau ada yang mengatakan guru adalah beban negara. Supaya negara harus terbebani oleh guru. Maksudnya adalah seluruhnya dikerahkan untuk guru-guru. Karena guru inilah yang membentuk masa depan bangsa. Subhanallah. Maka dikatakan kalau guru mengajarkan yang gaji sekarang siapa? Maka yang pertama yang gaji adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan ilmu yang bermanfaat, tidak akan terputus pahalanya meskipun sang guru sudah masuk ke liang lahat. Meskipun sudah berpindah alam, pahalanya terus mengalir karena pahala daripada ilmu yang bermanfaat. Pahala daripada sedekatin jariyah. Betapa banyak perjuangan guru-guru sekarang, mereka pakai biaya sendiri, bensin motornya dia isi sendiri, dia berjalan dengan sendiri, subhanallah. Dan itu semua menjadi pahala yang bukan berada di atas sajadah, tapi berada di ruang-ruang madrasah. Masya Allah, jadi guru itu memberikan ilmu sampai liang lahat, pahalanya terus ada ya Ustaz? Oh iya, Masya Allah. Masya Allah. Jadi cahaya semua. Jadi cahaya, baik terima kasih Ustaz Sama-sama, Syam. Mas Dude. Bertepuk tangan buat Ustaz Syam. Kita doakan para guru-guru kita, Allah berikan keberkahan dan semangat terus untuk mengajar ya. Dan pahala yang berlimpah buat guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Baik sekarang kita langsung masuk ke bertanya ke Ustazah Kotrunada. Ustazah, Siap Kak Dude. kita mau bertanya begini Ustazah. Ya. Ada orang yang selalu menjaga kejujuran. Ya. Mau disuap, diiming-imingi bahkan diancam-ancam. Ya. Tetap konsisten, saya mau jujur. Nah ini apa bisa dikatakan mendapatkan pahala walaupun tidak di atas sejadah. Silakan Ustazah. Terima kasih Kak Dude, Ustadz Maulana, Ustadz Syam, izin. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah sekalian yang berikutnya adalah apa sih amalan yang
meskipun tidak di atas sajadah, tapi dia bisa mendapatkan pahala, ya, yaitu terkait dengan kejujuran. Kenapa? Kadang-kadang orang tuh suka menomorduakan kejujuran ya. Pokoknya yang penting aman, pokoknya yang penting selamat. Padahal keamanan, keselamatan hanya dalam waktu yang singkat. Kalau memang dia, mohon maaf kalau dia bohong untuk mendapatkan keamanan, untuk mendapatkan keselamatan, aman selamatnya hanya waktu yang singkat. Tapi kalau dia jujur, meskipun di waktu yang ketika itu agak sedikit mencekam ya, jujur, katakanlah meskipun pahit kata baginda Rasul, kul walau kana murron, katakanlah meskipun dalam keadaan yang pahit, itu adalah anjuran dari baginda Rasul. Pahit sih diucapkannya, pahit sih didengarnya, tapi insya Allah pahit di awal tapi insya Allah manislah berikutnya. Dan terkait dengan perkara jujur, kenapa itu mendatangkan pahala? Karena termasuk anjuran dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, alaikum bisidqi. Ayo kalian pertahankan, jagalah kalian sifat jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena kejujuran akan menuntun kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, karena kejujuran akan menuntun kepada kebaikan. Kebaikan akan menuntun kita kepada surga. Alhamdulillah, lisan ini sekali lagi sesuatu yang harus kita jaga. Kita pertahankan untuk ucapkanlah segala sesuatu yang jujur-jujur saja. Jamaah sekalian, sebaliknya, ketika seseorang sudah berani mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai kenyataannya, itu adalah sebuah kebohongan. Kebohongan adalah sebuah dosa yang besar. Nanti akan dipertanggungjawabkan bukan saja di dunia, tapi nanti akan dipertanggungjawabkan di negeri akhirat. Nanti di hari akhirat itu akan diminta, ketika kita lisan kita tidak bisa bicara lagi, tangan kita tidak bisa bicara lagi, namun semua anggota tubuh kita akan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan ketika di dunia. Jamaah sekalian, oleh karena itu PR buat kita, tugas buat kita, yuk bismillah. Kalau kita mau bicara, perhatikan apakah ini sesuai dengan kenyataan. Kalau memang sesuai dengan kenyataan, maka bismillah itu akan mendatangkan pahala. Ujian terkadang datang ketika udahlah, bohong aja, udah gak ada yang tahu. Manusia mungkin tidak mengetahuinya, mungkin sekitar kita ketika itu tidak mengetahuinya, tapi kelak nanti di hadapan Allah kita akan diminta pertanggungjawabannya. Dan bukankah nanti lebih malu lagi kalau di hari akhirat dipasang begitu besarnya kebohongan-kebohongan kita, dan bukan hanya 1-2 orang yang mengetahui, seluruh manusia mengetahui tentang kebohongan kita. Jadi pikir-pikir, kalau mau bohong, kalau kita mau menyembunyikan sesuatu, saat ini mungkin bisa selamat, tapi gak akan bisa selamat nanti sampai di negeri akhirat. Masya Allah, jadi sepahit apapun jujur begitu Ustazah ya, iya. Apapun resikonya. Apapun resikonya, karena setelah itu pasti udah tenang, nyaman, dan insya Allah akan baik-baik aja. Masya Allah, terima kasih banyak Ustazah, boleh tepuk tangan buat Ustazah Nada. Jujur sama dengan tenang. Wah, itu kata-kata yang indah sekali ya. Terima kasih Ustazah ya. Dan sekarang kita langsung masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Baik, siapa yang mau curhat Bu? Siapa? Wah, yang mau curhat sebelah kanan kayaknya ya. Sebelah sini Ibu, silahkan ke tengah. Silahkan Ibu sebutkan namanya. Dan silahkan Ibu curhat ke Ustadz Syam dan Ustadz Maulana. Coba sebutkan namanya boleh Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sopariah. Saya dari Majlis Taklim Al-Huriyah, Garut. Ustadz, saya mau curhat. Ya. Bagaimana jika seseorang meminjamkan uang kepada kerabat, saudara, atau tetangganya. Sedangkan uangnya itu untuk membayar utang riba. Nah, bagaimana yang meminjamkannya itu, apakah termasuk dosa riba, apakah tidak? Terima kasih Ustadz. Ya, dipinjam uang tapi buat bayar dosa riba gitu Bu ya. Gimana hukum orang yang meminjamkan? Ya gini, saya langsung aja ya. Ketahuilah dosa itu hati-hati. Kalau kita tahu kita berkongsi dalam kedosa, berarti kita termasuk. Jadi jangan pernah memberi peluang itu dosa. Ingat ya, ketaatan itu, takwa itu isinya 3. Melaksanakan perintah Allah sesuai kemampuan. Tidak bisa dipaksakan, sesuai kemampuan. Tapi yang kedua, takwa itu
menjauhi larangan Allah sekuat tenaga. Kalau kita tahu itu ada dosa di dalamnya, jangan ikut campur. Jangan, bahaya. Saya akan bantu kamu, tapi dalam engkau bayar, tapi jangan yang ada yang gitu-gituannya. Berarti kita berkongsi, aku mau bayar utang, utangku itu utang ini, utangnya riba berbunga. Oh jangan. Hadapkan aku sama orang itu, saya bayarin tapi saya tidak mau bayar bunganya. Tapi selesaikan. Itu kalau ibu membantu dia, itu sama dengan memberi peluang untuk dosa-dosa berikutnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketaatan itu, ketakwaan itu adalah istiqomah menjalaninya. Jadi dari sini kita bisa belajar, mohon maaf kepada siapapun, tolong menolonglah dalam kebaikan. Tapi janganlah tolong menolong dalam keburukan. Ini bahaya. Sama saja memberi peluang orang untuk, tidak ada masalah. Nanti diminta lagi. Itu bahaya. Membantu orang pun kita lihat-lihat siapa yang dibantu. Ya, oke. Siap. Baik, tolong menolong dalam kebaikan ya Bu ya. Ustadz Syam, silakan Ustadz. Kalau sudah dijawab dengan lengkap oleh guru kita, maka sekarang kita belajar doanya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, jauhkan aku keresahan dan kesusahan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, kelemahan dan juga kemalasan. Karena biasanya orang yang terjebak dengan riba segala macam karena malas. Subhanallah. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, daripada pelit dan kebodohan. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal, dan juga kesewenang-wenangan manusia. Karena kalau udah terlanjur riba nih, biasanya dia terkekang. Belok kanan tidak bisa, belok kiri tidak bisa, maju mundur selalu salah. Jadi apa yang harus dilakukan? Maka banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas tadi digarisbawahi bahwa jangan sampai kita berkongsi dalam keburukan. Membantunya bukan hanya dengan materi, tapi bisa membantunya dengan cara menasehati. Ya, terakhir ini jangan sampai kau terjebak lagi, lihat keburukan-keburukan selanjutnya, karena khawatirnya dibantu sekarang, nanti selanjutnya ada lagi, subhanallah. Maka tidak ada habisnya, apalagi kalau sekarang pinjol segala macam Ya, itu. betul. Jangan sampai kita bantuin orang yang seperti itu karena dia bisa terjebak lagi. Masya Allah. Jadi yang kuncinya terakhir adalah doa ya Bu ya. Mudah-mudahan terhindar dari hal buruk dan tidak boleh berkongsi dalam keburukan ya Ustaz. Baik, Masya Allah. Terima kasih untuk Ibu. Terima kasih. Boleh kembali ke tempat Ibu. Mic boleh saya pegang. Iya, baik. Boleh tepuk tangan dan sekarang kita langsung masuk ke curhat dari sosial media. Ini dia, kita akan bacakan. Ustazah Nada, boleh sama-sama kita ke depan. Saya mau sedikit cerita Pak Ustadz. Saya punya anak 2 dari suami pertama. Dan sekarang saya punya suami lagi. Dan suami saya seorang pegawai kuli bangunan di kota. Dia pengennya saya dibawa kemana-mana kalau dia pergi. Sedangkan saya tidak bisa mengikuti suami saya karena anak saya di kampung sekolah. Saya jadi serba salah Pak Ustadz. Saya harus ngikut suami apa nungguin anak di rumah. Nah ini pertanyaan nih, dilemanya istri. Silakan Ustazah. Baik ya, Masya Allah. Ini pertanyaannya pasti mewakili jamaah di rumah nih. Ada yang Betul, nanya kayak begini. betul. Jadi yang pertama, yang terbaik adalah ketika suami minta untuk ditemani, maka ambil itu pilihannya. Kenapa? Karena pasti mungkin suami punya pertimbangan, punya hajat yang ingin selalu didampingi oleh istri. Dan memang mudah-mudahan untuk lebih menjaga hubungan rumah tangga. Itu yang pertama. Tapi kalau mempertimbangkan anak boleh juga. Artinya gimana? Ini anak gak ada yang dampingin. Kalau misalkan kita pergi sama suami, misalnya nih anak ada neneknya, ada ada uaknya, ada paman, bibinya, misalnya itu mungkin bisa jadi pertimbangan. Tapi kalau sekiranya memang nggak ada siapa-siapa, akhirnya memang cuma memiliki kita, maka boleh kita mengambil dua-duanya. Maksudnya gimana? Pertama, tetap kita mendampingi anak kita. Kenapa? Karena ketika sekolah perlu juga pendampingan dari orang tua. Itu yang pertama. Beri pengertian kepada suami, abang, sayang, cinta, ayah. Pokoknya panggil suami yang paling baik gitu ya. Ini mohon maaf, anak kan juga harus pendampingan. Enggak bisa dan enggak gampang kalau pindah sekolah. Mungkin di waktu sekolah saya akan menemani anak-anak. Tapi ada kesempatan saya misalnya bisa datang ke tempat suami,
maka itu lebih baik. Tapi kan pakai ongkos, mungkin ada pengertian di antara suami dan istri. Suami kalau emang udah selesai kerjaannya, jangan lama-lama di sana, segera pulang ke rumah. Jadi untuk menjaga mahligai rumah tangga, hubungan suami istri aman, kemudian anak pun juga terjaga pendidikannya. Tinggal yang penting adalah komunikasi dan saling pengertian. Dan yang tidak kalah penting Kak Dude, tolong jaga kepercayaan. Masya Itu Allah. hal yang sangat besar di dalam pernikahan. Komunikasi dan Komunikasi, pengertian. pengertian dan kepercayaan. Dan kepercayaan, Masya Allah. Ustadz Maulana. Tadi sudah dipaparkan secara gamblang ya. Luas siapa itu? Tentang dari sisi wanita. Sekarang dari sisi suami. Kepada semua laki-laki yang menikahi 1 tambah 2. Apa? Iya, beli 1 gratis 3 gitu. Tambah 2. Kalau menikahi seseorang, maka nikahi semuanya. Jangan cuma ngambil istrinya, ibunya, tapi ambil juga anaknya. Maka harusnya bertanggung jawab atas keseluruhannya. Jangan cuma mau terima, mau menikahi, tapi tidak mau mengambil keluarganya. Maka harus tanggung jawab juga kepada anak sambung itu. Maka harus dipikirkan. Oh, tadi sudah dipaparkan dari sisi harus taat, tapi harus lihat pikir ini ada solusinya. Jadi kepada suami harus pengertian. Gimana kalau ngajak istri sekaligus ngajak anak. Ataupun ngajak istri tapi pengertian bolak-balik. Kita yang bolak-balik. Atau istri yang datang nanti kalau Sabtu Minggu. Atau kita yang datangi. Itu jauh lebih aman daripada mengambil 1 tapi rusak yang lain. Masya Allah. Jadi nikahi semuanya itu artinya semua. Anak-anaknya juga dan Anak-anaknya ambil, sebagainya. kalau perlu orang tuanya, mertua, saudaranya, semuanya. Masya Kalau perlu Allah. kucing-kucingnya. Kucingnya di bawah semua. Baik, terima kasih. Terima kasih guru-guru kita, Ustaz Zanada, terima kasih banyak. Ustadz Maulana, Ustadz Syam, terima kasih. Sudah memberikan ilmu buat kita hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya